Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat K5 Channel, jumpa kembali dengan saya Qurratu Ainin Sholihah dalam acara Dialog Interaktif Ramadan. Dialog santai tetapi berkualitas dengan narasumber-narasumber spesial yang nantinya akan menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kita. Dialog yang akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang Al-Hadis, dan juga berbagai macam sumber-sumber lainnya. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah, di episode yang kedua ini, kita tetap bersama seorang narasumber, seorang tokoh, seorang pengurus Lembaga Batsul Masail PCNU Bangil. Beliau Ustadz Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di episode 2 lagi Ustadz. Masih sama. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah di hari yang kedua ini saya alhamdulillah dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan puasa. Semoga ini nanti sampai iftar oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran, tidak ada halangan, dan berharap ke depan ini 20 berapa hari ke depan ini berharap ya Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Karena ini kalau mengganti itu berat. Betul sekali. Ya. Sendirian itu berat Ustadz. Sendirian berat. Puasa sendiri. Oke. Sahabat K5 Channel, di episode yang kedua ini kira-kira nih kita tanya ke Ustadz nih. Ustadz, kalau kemarin di episode pertama kita membahas tentang bagaimana sejarah puasa Ramadan itu diwajibkan, terus kemudian arti dari puasa Ramadan itu sendiri apa, hikmah Ramadan sampai rahasia-rahasia yang ada dalam puasa Ramadan. Nah, kira-kira di episode yang kedua ini kita akan membahas apa ini? Masih pembahasan kita masih tetap tentang ayat puasa, tapi melanjutkan ayat yang berikutnya, di mana ayat berikutnya itu ada kesinambungannya dengan yang pertama yang kemarin kita bahas. Mungkin nanti fokusnya ada 3 variabel atau berapa atau lebih tembaknya. Di dalam ayat yang berikutnya itu satu ayat saja, cuma ada beberapa variabel. Di antaranya mungkin tentang orang yang sakit, kemudian orang yang tidak mampu berpuasa, dan kemudian pertimbangan lebih baik mana antara puasa dan tidak puasa. Itu ayat berikutnya insya Allah. Kalau bagi saya mungkin ada 3 atau 4 variabel di sana. Jadi itu nanti di episode 2 ini yang akan kita bahas, yang tentunya masih nyambung dengan yang kemarin Ustadz. Jadi episode kita ini selalu berkesinambungan. Nah, oke. Sebagai pembuka, mari kita persilahkan Ustadz Fauzi untuk menyampaikan materinya hari ini. Monggo Ustadz. Baik, pemirsa KM5 Channel yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ayat yang kemarin kita bahas tentang kewajiban kita seorang muslim, umatnya Nabi besar Muhammad SAW, diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini bukan hanya kita saja, tapi kita juga uswahnya kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian berapa bilangannya itu kemarin sudah kita bahas. Lalu pada saat ini saya akan membacakan ayat berikutnya, yaitu ayat ke-184 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat. Para pemirsa KM5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi dibacakan ayyaman ma'dudat. Ayyaman itu berarti jamak dari yaumun. Yang itu artinya beberapa hari, ma'dudatin. Itu adalah ditafsirkan asyai' al-ma'dud, sesuatu yang dihitung. Artinya hari-hari yang sudah ditentukan bilangannya. Mbak Ninin, perlu diketahui bahwa kemarin itu di ayat sebelumnya ada dua variabel. Ada begini, alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu berarti kita. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu berarti kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menjadi mumasalah, menjadi berbandingan, ayat berikutnya lanjutannya kutiba wa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Alal ladzina min qablikum. Berarti di sini ada dua variabel. Ada umatnya Nabi Muhammad dan ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Maka ketika ada orang ditanya ayyaman ma'dudat, ini maksudnya hari-hari yang ditentukan itu, ini adalah umatnya Nabi Muhammad yang beriman atau umat yang sebelumnya. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang menukil dari Imam Qatadah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayyaman ma'dudat itu adalah 3 hari setiap bulan dan 10 Asyura. Tetapi masyhurul ulama mengatakan bahwa ayyaman ma'dudat itu adalah bilangan di bulan Ramadan. Itu pun dikuatkan dengan ayat berikutnya, yaitu syahrul Ramadhanil ladzi unzila fihil Qur'an. Jadi ayyaman ma'dudat itu masih menjadi ranah perdebatan dari ulama. Karena ayyaman ma'dudat itu tidak sifatnya global. Sehingga karena di depannya ada dua variabel, sehingga ayat ini menjadi kalimat ini menjadi perdebatan. Tapi masyhur ulama mengatakan bahwa ini adalah Ramadan. Itu bisa 929, tidak 30. Tidak disebutkan jumlahnya ini Mbak Ninin ya. Makanya di ayat-ayat itu nggak disebutkan 30 hari atau karena ada kemungkinan 29. Nah, kita ambil saja ini yang masyhurul ulama bahwa ini adalah Ramadan. Tidak usah memikirkan bahwa ini adalah 3 atau 10 Asyura. Walaupun itu sudah terjadi perdebatan itu. Kemudian berikutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Itu yang kurang lebih artinya barang siapa di antara kalian, yaitu ada yang sakit atau dalam perjalanan jauh, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Iddah itu artinya asyai' al-ma'dud, sesuatu yang dihitung. Berarti maksudnya ini apa yang ditinggal orang sakit, maka dia menggantinya bilangan yang ditinggalkan min ayyamin ukhra, di hari-hari yang lain. Jadi yang ditinggalkan orang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan, yang perjalanan itu tidak semua perjalanan Mbak Ninin, tapi ini ada perjalanan tertentu yang boleh untuk berpuasa. Puasanya dibatalkan, kemudian nanti wajib diganti maka ayat ini menjelaskan ini sebenarnya rahmatan. Ini kembali lagi kepada kemarin. Mari faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ini sebenarnya belas kasihan Allah kepada kita, bahwa puasa itu tidak tidak sangat menekankan betul, tapi ada sudut kelonggaran kepada mereka yang tidak mampu. Kenapa? Mungkin ini pertanyaan nanti ya. Kenapa? Artinya kepada semua orang, kenapa orang sakit boleh, kemudian melakukan perjalanan boleh? Karena dalam perjalanan itu ada istilah begini,
safar qit'atun minal adab, bahwa perjalanan itu ini sebagian daripada adab, sehingga diperbolehkan. Orang safar itu musyaqqat ini. Sekarang ada di bis perjalanan misalnya ke Jakarta, masa setiap waktu mau turun padahal bajunya ya juga najis. Nah, itu kan musyaqqat ini. Lain yang ngeluh ini itu kan juga menjadi pertimbangan benar, sehingga diperbolehkan di situ untuk iftar atau mokel, tapi harus diganti di hari ayamin ukhor. Pakai ukhor itu ini tidak pakai ukhra, karena ukhor itu jamak daripada ukhra. Begitu. Kemudian saya jelaskan dulu ini ini ya, nanti pertanyaannya setelah. Berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu, tokoh itu artinya mampu cuma bil musyaqqah. Ada istilah al-wus'u atau al-wus'i, itu mampu tapi mudah. Seperti kita mungkin sekarang dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa, itu namanya wus'u. Tapi kalau mampu tapi dengan banyak rintangan, itu orang sakit, maka itu namanya itokoh, mampu tapi musyaqqah. Nah, ada istilah kemampuan itu, ada wus'u, ada itokoh. Nah, orang yang seperti ini boleh fidyatun ta'amu miskin, tidak berpuasa dengan memberi makan orang miskin. Nah, ayat ini sebenarnya begini. Dulu sebelum dan pada akhirnya diwajibkan, ini puasa ini sebenarnya begini ceritanya. Jadi orang itu kalau insya'a soma wa insya'a aftara, tapi dengan bayar fidyah. Jadi kalau itu orang itu mau puasa silahkan puasa dulu. Tapi kalau dia ternyata tidak mau puasa, ya tidak apa-apa, bayar fidyah. Tadi tidak ada kewajiban harus, tapi dia kalau puasa silahkan, kalau tidak puasa ganti dengan fidyah. Ya. Akhirnya ayat ini kemudian dinuswa, ada yang mengatakan dinuswa, kemudian ayat ini hanya berlaku kepada orang yang syaihun kabir, berlaku kepada orang yang tua renta yang sudah tidak mampu melaksanakan puasa. Maka apa? Kalau tidak puasa maka dia harus mengganti dengan fidyah. Ini pernah terjadi pada Imam Atta. Imam Atta itu kalau tidak keliru itu adalah kalangan tabi'in. Jadi Imam Atta itu pada suatu saat beliau itu sepuh, tua renta, beliau tidak berpuasa, makan di hadapan orang. Ketika ditanya oleh seseorang laki-laki, kenapa panjenengan tidak puasa, kok makan? Maka dikatakan, saya ini sudah tua, maka saya sekarang berdasarkan ayat yang turun itu, saya tidak apa-apa, tidak puasa. Sehingga Imam Atta ini tidak puasa karena berdasarkan ayat itu. Jadi pada asalnya boleh-boleh saja, ini misalnya sampean dulu waktu turun ayat, atau saya tidak mau puasa bayar fidyah setiap hari. Fidyah itu kalau tidak keliru satu mud itu kalau nggak keliru 6 atau 7 on lah katanya. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya cuma sedikit bagi orang kaya ini ya. 6 on atau 7 itu kan sedikit. Makanya dijelaskan faman tatawwa'a khairan, kalau dia mampu untuk berbuat baik lebih dari yang itu, fahuwa khairun lahu, maka lebih baik. Misalnya sekarang ada seseorang atau sampean bandingin ya, tadi nanti kalau buat sudah kaya, mau ngasih 6 on atau 7 on, ya malu toh. Maka dikasih lebih baik. Atau cuma satu orang miskin, padahal orang miskin banyak, lebih banyak dari satu orang, dikasih 5 orang, bahkan takarannya lebih itu, maka fahuwa khairun lahu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun, lebih baik maka dia khairun lahu. Wa antasumu khairun lakum. Tapi kalau dipertimbangkan orang tua itu, oh iki lek poso ya apa kira-kira, oleh apa enggak awak dhewe tua rentang ini. Oh, wa antasumu khairun lakum. Puasanya itu lebih baik daripada bayar fidyah. Fidyah itu hanya sebagai alternatif khawatir dia kalau puasa malah puasanya mengganggu kesehatan dia, sehingga dia diperbolehkan membayar fidyah.
Nah, ini termasuk rahmatan dari Allah. Dan termasuk ayam ma'dudat itu tertentu itu kan, ini tidak seluruh tahun itu ada puasanya, tapi hanya satu bulan saja. Bentuk dari ulas asihnya Allah kepada hambanya. Iya. Nah, ini kan dilanjutkan dengan tadi itu, kalau orang sakit maka cukup mengganti di hari yang lain, tidak menambah mandirinya dan tidak harus membayar fidyah. Itu artinya Allah itu apa? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi mempermudah kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yaitu dengan mengganti di tanpa ada konsekuensi yang lain. Cukup mengganti, kecuali beda lagi kan ini nanti kalau ada orang hamil, kemudian orang hamil tadi khawatir terhadap dirinya, maka dia harus mengganti puasa dan membayar fidyah ini. Tapi yang kalau dikhawatirkan itu anaknya yang ada di janinnya, maka dia cukup mengganti puasa fi ayamin ukhar. Itu kan ini. Saya kira itu dulu Mbak Ninin, satu ayat, mungkin nanti kita lanjutkan dengan dialog. Nah, itu tadi sahabat KM5 Channel ya. Tadi sudah diulas satu ayat Nuh oleh Ustadz Fauzi. Nah, kemudian ini Ustadz nih, saya muncul suatu pertanyaan nih Ustadz. Iya. Dari dasarnya dulu deh Ustadz nih. Ya. Kenapa sebenarnya orang sakit itu diperbolehkan untuk puasa? Itu Ustadz. Kenapa yang lain tidak gitu? Nah, jadi kenapa orang sakit itu diperbolehkan? Karena orang sakit itu ini musyakat. Musyakat itu dirinya sendiri sebelum puasa saja sudah kesulitan. Menyanggah dirinya sendiri itu sudah kesulitan. Apalagi nanti kalau ditambah puasa, bagaimana jadinya? Kecuali dia sudah bisa memperkirakan sendiri, Pak. Ini kalau misalnya dia kalau saya cuma sakit gini saja mampu kok, maka dia boleh puasa atau boleh iftar. Tapi kalau ternyata kalau nanti dengan puasa justru keadaan tubuhnya akan menjadi drop, ini kan musyakat. Maka kalau yang seperti itu malah dianjurkan, Berarti batasan untuk orang yang sakit yang tidak berpuasa tergantung bagaimana daya tahan tubuhnya sendiri, begitu Ustaz? Daya tahan, bisa kalau mengukur. Memang mampu boleh diteruskan begitu, kalau memang tidak berarti ya boleh iftar gitu Ustaz. Makanya ini ya, hukum bagi orang sakit itu kalau saya dibaca di referensi lain ada 3, malah ada yang wajib tidak puasa. Kalau dia dengan puasa itu bisa bisa membuat koma dan lain sebagainya, itu wajib. Bahkan tadi kalau sudah ada wajib ada yang sunat, mungkin yang seperti tadi itu sunat, dan ada yang memperbolehkan kalau kondisinya nanti masih memungkinkan untuk berpuasa. Gitu. Di situ ada sandingannya, ini safarin. Jadi maridon au ala safarin. Nah, tadi saya sebutkan di awal bahwa orang melakukan perjalanan itu qit'atun minal adab, sebagian daripada adab, sehingga diperbolehkan. Gitu kan ini. Jadi intinya musyakat, orang sakit itu musyakat, puasa itu kalau kiranya membuat musyakat pada orang sakit maka dia boleh tidak berpuasa. Dan bahkan ada yang wajib. Oke. Kalau misal orangnya sudah tua nih Ustaz, sudah lansia sekali ya, mungkin karena sudah sakit-sakitan, terus kemudian sudah mendekati ajal misal, gitu Ustaz ya. Nah, itu bagaimana Ustaz? Hukumnya bagaimana, puasanya begitu? Kan tadi orang yang sakit bisa mengganti atau bisa dengan membayar fidyah gitu. Makanya tadi itu ayat tadi walaladzina yutiqunahu itu dulu boleh 50-50 semua orang, Tapi begitu ayat itu dinasah, ada yang mengatakan sudah dinasah, itu hanya tertentu bagi orang tua yang kira-kira kalau diprediksi dia tidak hidup lama. Beda dengan orang yang tua tapi masih bisa sehat lagi gitu kembali. 60 berapa, gitu, tua juga, tapi kan masih rada seger. Coro pandangan umur masih panjang,
Tapi beda dengan orang yang sudah umur 80 ke atas, maka itu cukup bayar fidyah dan boleh tidak berpuasa. Saya akan menyatakan ada pendapat yang tidak usah bayar fidyah pada puasa, itu ada memang, tapi tidak perlu disampaikan secara umum. Cuma ini ada lah yang seperti itu pendapat, cuma tidak kuat. Yang kuat adalah ketika dia sudah tua renta, bahasa sampean itu tadi tua renta, sangat tua, maka boleh tidak puasa dan membayar harus bayar fidyah 1 hari 1 mud ya, untuk 1 orang miskin. Jangan diberikan orang kaya, dan ini orang kaya tidak butuh itu ya. Beda lagi ceritanya Ustadz kayak gitu. Ya. Nah, kemudian ini Ustadz, kalau tadi kita membahas tentang orang yang sakit, orang lansia. Tadi Ustadz sempat membahas tentang bagaimana puasanya orang bepergian. Saya punya satu pertanyaan lagi nih Ustadz, tentang bagaimana puasa bepergian. Kalau misal bepergian menggunakan pesawat, misal ke beda benua atau beda negara, tentunya siang malamnya juga kan masih berbeda ini Ustadz. Nah, misal berangkat di sini siang, terus kemudian di sana nyampe-nya malam, atau misal ketika nyampe di negara tujuan itu masih siang Ustadz. Iya. Bagaimana itu Ustadz? Ustadz paham nggih dengan pertanyaan saya? Oh iya. Nah, bagaimana Ustadz? Jadi begini Mbak Ninin, kalau kita sekarang di era digital ini Mbak Ninin ya, di era informasi, era global ini, kita tidak bisa menutup mata bahwa di media itu kalau kita misalnya ingin mengetahui di daerah kutub utara itu akan bahkan ada sampai 2 hari apa kalau dikira-kirakan itu matahari tidak muncul ini nggak ada loh. Kalau sebaliknya, kalau kok keluar matahari terus, atau ada sebagian negara puasanya itu sampai 20 jam iya, ada betul itu. Betul Ya. Saya pernah dengar itu Ustaz. Apakah orang yang seperti itu mengikuti negara yang seperti kita? Ya enggak, tetap mengikuti negaranya. Berarti misal ketika kita puasa di sini siang hari gitu Ustaz, nyampe di sana ternyata masih siang di jam yang sama dengan waktu kita berangkat gitu. Ya makanya kita tetap mengikuti di mana kita berpijak, di bumi kita berpijak. Misalnya sekarang pagi hari kita berangkat ke Mekah atau kemana ya, ke Inggris. Kok di sana ternyata di sini berangkat pagi, di sana masih jam 10, masih pagi juga. Pagi juga. Nah, ini bagaimana? Ya tetap kita mengikuti puasanya di Inggris. Makanya ketika kita perjalanan jauh, makanya kita dapat rukhsah tadi itu, dapat keringanan kalau kita boleh untuk melakukan iftar atau berbuka puasa atau mokel, tidak meneruskan. Tapi misalnya sampean mau meneruskan sampai maghrib di Inggris, khairul lakum antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui rahasianya. Misalnya seperti kemarin disinggung di episode pertama ini, bahwa kalau kita puasa ngodok itu sebenarnya berat. Ini kalau puasa Ramadan kan semuanya di sekitar kita puasa, sehingga kita merasa ringan. Tapi kalau nanti sudah mengganti itu beratnya luar biasa, karena kanan kiri kita tidak ada yang berpuasa. Cobaannya jauh lebih berat lagi. Iya, makanya kalau secara kehidupan sehari-hari, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu sudah rahasianya bisa di situ lagi Pak. Berarti dengan adanya media bisa dilihat dulu nih, ketika kita berangkat terus nyampe di sana kira-kira berapa. Kalau misal tetap siang berarti ya harus dipersiapkan dirinya gitu saja untuk puasa lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Ya. Tapi itu lagi Mbak Nin, tadi kalau sampean mengganti di luar hari, sampean tidak dapat fadilahnya Ramadan. Makanya khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai bulan Ramadan dengan di bulan luar Ramadan kan beda. Iya, pahalanya melipat gandanya. In kuntum ta'lamun itu orang yang mengerti mestinya kalau hanya beda 4 jam terus saja. Karena ini beda puasa sekarang dengan beda yang akan, seperti yang sudah dibahas di episode sebelumnya ada Ustaz ya. Bulan Ramadan yang nggak ada lagi.
1 tahun ya hanya ini hanya gitu. itu. Jadi semuanya fadilahnya, hikmahnya juga hanya ada di bulan ini gitu Ustaz ya Mas. Kalau puasanya bisa diganti Mbak Nining, tapi fadilah waktunya tidak bisa. Gitu. Makanya kenapa di bulan Ramadan lebih baik untuk berlomba-lomba memperbanyak ibadah seperti itu Ustaz. Terus kemudian apalagi ini Ustaz? Ya itu Mbak Nining, kalau kita di bulan Ramadan ini kalau banyak kelebihan rezeki maka diutamakan untuk banyak bersedekah atau zakat. Memang kalau zakat itu Mbak Nining begini, zakat itu ada hal-hal yang tertentu yang harus dizakati, tapi ada hal yang kadang-kadang sama orang-orang atau sama ulama kontemporer itu dikiaskan pada zakat. Semisal Mbak Nining ya, ini sekarang mumpung bulan puasa Mbak Nining, makanya bahas itu. Seperti gaji orang PNS itu. Sekarang kan ada yang mengatakan itu wajib dizakati karena dikiaskan pada tijarah, penghasilannya lebih dari perdagangan Mbak Nining ya. Sehingga itu sebenarnya ada yang mengatakan tidak wajib karena tidak ada ketentuan. Sehingga apa? Sehingga kalau memang seperti itu ya kita sedekah saja, sedekah. Tapi kalaupun itu cukup untuk zakat ya berzakat, kalau tidak kan nanti jadinya sedekah kan. Gitu aja. Jadi bukan hanya ibadah tetapi juga perbanyak sedekah gitu Ustaz. Nah, sahabat KM5 Channel, di episode kedua ini mungkin itu dulu Ustaz nih. Kita lanjut di episode selanjutnya juga. Masih panjang, masih sangat banyak juga yang akan kita bahas nantinya di episode selanjutnya. Tentunya dengan materi-materi yang menarik, materi-materi seputar Ramadan yang akan menjadi bekal kita juga. Nah, semoga apa yang kita kaji kali ini, apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat untuk kita, membawa keberkahan untuk kita, juga menjadikan dan melancarkan puasa kita di bulan Ramadan ini. Nggih Ustaz nggih? Amin amin. Nah, oke, sahabat KM5 Channel, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap bersama kami dan selalu stay di KM5 Channel. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.